warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirhu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Rosna Reva dengan NIM 241401010199. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan yang terdapat dalam Quran Surah An-Nur ayat 27 hingga 29. Sebelum masuk kepada penjelasan, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu surah dari Surah An-Nur ini beserta dengan artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Zalikum khairun lakum la'allakum tadhakkarun. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum wa in qila lakum urji'u farji'u wa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma ta'tumun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seseorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah orang yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentinganmu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah An-Nur ayat 27 hingga 29 ini membahas tentang adab bertamu dan menjaga privasi orang lain. Ayat ini mengajarkan tata krama dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu meminta izin dan mengucapkan salam sebelum memasuki rumah orang lain. Islam sangat menghargai kehormatan dan hak pribadi setiap individu, sehingga setiap orang wajib menjaga etika dalam interaksi dengan sesama. Nah, adapun asbabun nuzul dalam Quran Surah An-Nur ini yaitu menurut beberapa riwayat tafsir, ayat ini turun karena pada masa Arab jahiliyah, sebagian orang terbiasa memasuki rumah orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu. Nah, kebiasaan tersebut sering menimbulkan ketidaknyamanan bagi penghuni rumah. Kemudian Allah menurunkan ayat ini sebagai pedoman adab bertamu bagi kaum muslimin. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah SAW tentang adab
masuk ke rumahnya tanpa izin ketika ia sedang dalam keadaan tidak ingin dilihat orang lain. Maka turunlah ayat ini sebagai aturan untuk menjaga kehormatan dan privasi setiap orang. Nah, adapun nilai-nilai yang terkandung, nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam Quran Surah An-Nur ini, yang pertama yaitu nilai sopan dan santun. Nah, ayat ini mengajarkan pentingnya bersikap sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, meminta izin dan mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah. Itu merupakan suatu bentuk penghormatan kepada pemilik rumah. Sikap sopan dan santun ini akan menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan penuh rasa hormat. Terus yang kedua yaitu nilai menghargai privasi. Islam mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menjaga kehidupan pribadinya. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh memasuki rumah atau melihat urusan pribadi orang lain tanpa seizin. Nilai ini penting untuk membangun rasa saling percaya antar masyarakat. Terus yang ketiga yaitu nilai disiplin dalam ketaatan. Mematuhi aturan, meminta izin sebelum masuk menunjukkan sikap disiplin dan ketaatan terhadap ajaran agama. Nah, sikap ini membantu seseorang terbiasa menghormati aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang keempat yaitu nilai kesabaran dan lapang dada. Apabila tidak diberikan izin untuk masuk, seseorang harus menerimanya dengan sabar dan tidak merasa marah atau tersinggung. Nah, sikap ini menunjukkan kematangan emosi dan kemampuan menghargai keputusan orang lain. Yang kelima yaitu menilai menghormati hak orang lain. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak yang harus dihormati, termasuk hak atas rumah privasinya, dan juga menghormati hak orang lain merupakan bagian dari akhlak mulia yang harus dibiasakan sejak dini. Nah, mungkin itu saja penjelasan tafsiran asbabun nuzul dan nilai-nilai pendidikan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.